Shalom bersaudara semua, salam dari Sumba Timur. Saat hari ini, saya Serius Ananto Kutalandu akan mempresentasikan akan budaya-budaya di Sumba Timur. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati hamba-Mu Tuhan saat ini akan mempresentasikan budaya-budaya di Sumba Timur ini. Dan kami belajar bagaimana kami menggunakan budaya-budaya ini menjadi sarana penginjilan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, judul pembahasan atau presentasi saya pada saat hari ini adalah mengenai penginjilan melalui budaya-budaya, khususnya di Kecamatan Pungaludu dan Kecamatan Wula Wajilo. Teman-teman semua, Pulau Sumba ini adalah satu-satu pulau yang terletak di Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Sumba ini dibagi dalam 3 kabupaten. Kabupaten yang pertama adalah Kabupaten Sumba Barat, kabupaten yang kedua adalah Kabupaten Sumba Tengah, dan kabupaten yang ketiga adalah Kabupaten Sumba Timur. Dan inilah Kabupaten Sumba Timur yang saya akan bahas pada presentasi kali ini. Teman-teman semua, keindahan Pulau Sumba. Sumba dihiasi dengan keindahan-keindahan yang berbagai macam. Dari alam, dari pantai, dan keindahan sungai dan danau semua dihiasi dengan keindahan. Tapi dibalik daripada keindahan daripada Sumba itu sendiri, Sumba memiliki budaya. Adat budaya adalah gaya hidup daripada Sumba ini sendiri, khususnya Kecamatan Pangaludu dan Kecamatan Wula Wajilu. Kami menjadikan budaya menjadi gaya hidup kami setiap hari, dan ini adalah harga mati, tidak tawar-menawar, khususnya di Kecamatan Pangaludu dan Wula Wajilu. Teman-teman semuanya, pertanyaan yang pertama adalah, apakah nama-nama budaya yang dianut di Kecamatan Pungaludu dan Kecamatan Wula Wajil ini? Dan yang kedua, bagaimanakah praktek budaya tersebut di dalam kehidupan masyarakat mereka? Dan yang ketiga adalah, apakah tujuan daripada budaya tersebut bagi kehidupan masyarakat di tempat atau di Kecamatan Pungaludu dan Kecamatan Wula Wajilu? Dan yang keempat, adakah budaya-budaya yang dijadikan sarana penginjilan atau adakah budaya-budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan atau khususnya dengan ajaran gereja Masih Advent hari ke-7 atau doktrin dasar kepercayaan GMAHK? Dan yang terakhir, bagaimanakah kita dapat menjangkau akan budaya-budaya tersebut dalam penginjilan? Sangat menarik teman-teman semua. Selanjutnya, budaya yang pertama yang saya akan bahas pada hari ini adalah budaya Paharua. Nah, budaya Paharua ini sangat terkenal atau sangat familiar di tengah-tengah masyarakat khususnya Wula Wajilu dan Pahungalodu. Dan ini adalah budaya termasuk spiritisme di mana mereka berkomunikasi dengan arwah-arwah yang sudah meninggal. Dan teman-teman semua, ini juga dikatakan sebagai alat komunikasi, yaitu budaya Paharua ini. Mari kita melihat selanjutnya proses yang terjadi dalam budaya Paharua ini saat acara penguburan telah selesai. Teman-teman semua, nah, ketika acara penguburan telah selesai, mereka akan berkumpul, khususnya keluarga-keluarga yang meninggal, yang ada hubungannya saudaranya dengan orang yang telah meninggal itu. Nah, ketika mereka berkumpul ini, mereka akan melakukan budaya Paharua ini. Nah, budaya Paharua ini mereka akan dijadikan objek. Nah, dari beberapa perkumpulan ini akan ada beberapa orang yang tanpa mereka ketahui menjadi objek daripada budaya Paharua ini. Tiba-tiba ada yang pingsan, dan saat itulah terjadinya budaya Paharua. Dan orang yang pingsan ini akan dijadikan alat komunikasi. Menurut kepercayaan mereka, arwah dari orang mati ini akan merasuki orang yang pingsan ini sehingga dia bisa berkomunikasi, menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan orang yang mati ini. Dan yang ketiga ini, fungsi dari budaya Paharua ini yang pertama, ingat seperti yang saya katakan, alat komunikasi untuk penyampaian warisan contohnya. Jika dia mewariskan akan harta contohnya kepada anaknya. Nah, dia akan menggunakan budaya Paharua ini untuk berkomunikasi. Yang kedua, ini sangatlah menakutkan teman-teman. Nah, budaya Paharua ini yang kedua, mereka kan jadikan alat komunikasi. Nah, contohnya jika orang yang meninggal ini dia memiliki dendam, dia akan menggunakan budaya Paharua ini menurut kepercayaan mereka. Ingat, menurut kepercayaan mereka, mereka akan gunakan budaya Paharua ini untuk mengetahui, contohnya, siapa yang membunuh dia. Contohnya kalau mereka mengetahui orang yang meninggal ini tanpa diketahui langsung meninggal.
dan mereka akan menggunakan budaya Parwa ini untuk berkomunikasi, mengetahui siapa yang menjadi tumbal selanjutnya teman-teman. Inilah yang menakutkan dari budaya Parwa ini. Selanjutnya, nah budaya yang kedua ini adalah budaya mengapa. Teman-teman semua, budaya mengapa ini adalah sebuah budaya yang dilakukan setiap awal hujan atau di akhir musim kemarau. Dan budaya inilah salah satu budaya yang dianut di Kecamatan Pahungalodo khususnya. Teman-teman semua, mari kita melihat budaya mengapa ini, proses daripada budaya mengapa ini. Yang pertama, waktu dan tokoh. Waktunya adalah di awal musim hujan dan di akhir musim kemarau, dan tokoh daripada budaya mengapa ini adalah dukun. Nah, dukun ini akan memerintahkan beberapa orang suruhannya untuk mengambil binatang peliharaan daripada masyarakat-masyarakat di tempat tertentu. Dan anehnya, masyarakat ini tidak akan pernah komplain akan hal itu. Sekalipun binatang peliharaan mereka, contohnya ayam mereka diambil, babi mereka diambil, mereka tidak akan marah teman-teman semua. Inilah unik dari budaya mengapa ini. Dan selanjutnya tempat yang biasa mereka lakukan budaya mengapa ini adalah di danau yang mereka telah sakralkan sebelumnya katanya, dan juga yang sudah menurut mereka itu keramat, tempat-tempat di mana pusat daripada arwah-arwah yang mereka telah sembahyang sebelumnya. Dan budaya selanjutnya ini, itu budaya mengapa ini berfungsi. Yang pertama, memintakan hujan di akhir musim kemarau. Yang kedua, saat hujan telah diberikan, mereka akan berdoa supaya tanah-tanah mereka ini subur dan mereka boleh mendapatkan akan hasil yang memuaskan. Inilah fungsi daripada budaya mengapa ini. Selanjutnya teman-teman, budaya yang selanjutnya yang saya akan bahas adalah budaya Parami. Nah, budaya Parami ini adalah salah satu budaya terfavorit saya teman-teman semua. Karena apa? Budaya ini adalah suatu tarian tradisional dari kecamatan contohnya khususnya di Kabupaten Sumba Timur. Nah, budaya Parami ini jikalau kita melihat prosesnya, ini diadakan saat menyambut penjabat yang akan datang di kampung kami khususnya. Penjabat yang akan datang dan khususnya juga ada acara-acara gereja yang kami adakan. Saat itulah budaya Parami diadakan. Kita melihat fungsi daripada budaya Parami ini. Yang pertama, peristiwa ini diadakan untuk menyambut para petinggi yang datang di kampung kami dan proses pengalungan kalung atau kain Sumba kepada petinggi penjabat tersebut. Atau dengan kata lain, ketika memberikan penghargaan, budaya inilah yang akan dilakukan. Dan selanjutnya untuk mengucap syukur atas sebuah peristiwa yang telah terjadi, contohnya berhasil panen, contohnya anak sudah selesai berkuliah. Nah, budaya Parami ini yang akan dilakukan. Teman-teman semua, menurut analisa saya pribadi yang saya telah lakukan untuk meneliti atau menganalisa budaya-budaya ini, yang pertama tentang budaya Parwa. Budaya Parwa ini termasuk budaya yang digolongkan dalam sinkretisme. Karena apa? Karena dia mengsakralkan budayanya dan mensekulerkan agamanya. Mengapa? Dia lebih percaya kepada orang mati itu daripada berdoa kepada Tuhan. Inilah mengapa saya katakan dia termasuk sinkretisme. Karena dia lebih percaya akan budaya-budayanya, apa yang dikatakan oleh orang yang telah meninggal, daripada percaya kepada Tuhan itu sendiri. Jika kita melihat budaya Parwa ini, kita mengingat akan cerita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat 15 sampai 19, bagaimana Raja Saul percaya kepada arwah Nabi Samuel yang dipanggil oleh dukun Endor di Endor ini, dan dia percaya, dan akibatnya sangat-sangatlah fatal bagi dirinya sendiri dan bagi orang di sekitarnya. Inilah budaya Parwa teman-teman, dan saya akan memodifikasi budaya ini. Saya tidak akan menghilangkan. Ingat, budaya di kampung ini harga mati. Jikalau kita menghilangkan budaya ini, maka akan terjadi pertentangan besar. Ingat, penginjilan dibutuhkan pergaulan bersosial. Saya akan memodifikasi budaya ini. Alasan mengapa saya modifikasi budaya ini, yang pertama adalah 80%, ingat, sudah 80% masyarakat khususnya di Wula Wajelu dan Pahungalodo ini sudah menjadi Kristen dan mereka sudah percaya akan Alkitab. Mereka sudah percaya akan firman Tuhan sebagai dasar kepercayaan mereka. Jadi salah satu atau beberapa hal yang saya lakukan adalah yang pertama, pergaulan dengan mereka, dengan bergaul akrab dengan mereka, inilah metode yang saya gunakan. Dan yang kedua, dan selanjutnya adalah mengabarkan Injil kepada mereka atau
menyampaikan kepada mereka akan bahayanya percaya kepada orang mati seperti yang dilakukan oleh Raja Saul dalam 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat 15 sampai 19. Dan yang kedua adalah menjelaskan akan keadaan orang mati, mengadakan seminar. Saya yakin dan percaya dengan metode bergaul, menyampaikan seminar atau mengetahui bagaimana keadaan orang mati, mereka akan menyadarkan dan mereka yakin bahwa budaya-budaya itu akan salah dengan sendirinya. Teman-teman semua, analisa tentang budaya mengapa. Nah, budaya mengapa yang kedua ini, yang pertama, budaya mengapa adalah budaya yang tergolong sinkretisme, seperti yang saya katakan di awal, karena mereka mensakralkan budayanya dan mensekularkan agamanya. Mereka lebih percaya kepada dukun-dukun ini dan membiarkan binatang peliharaan mereka untuk dicuri oleh orang-orang suruhan dukun ini. Dan inilah dikatakan karena budaya ini juga merugikan akan masyarakat sekitarnya, itu mengorbankan akan hewannya, teman-teman semua. Dan dalam Keluaran pasal 20 ayat 15 bahwa Tuhan katakan apa? Jangan mencuri, dan mereka ini mengambil tanpa seizin daripada masyarakat di sekitarnya. Inilah analisa saya. Dan juga yang kedua, yang ketiga ini, Matius pasal 15 ayat 3 sampai 6 dikatakan bahwa, tapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Jadi mereka melanggar akan perintah Allah dengan hanya mensaklarkan budaya atau mensakralkan budaya tersebut demi kepentingan mereka. Teman-teman semua, dan budaya yang kedua ini juga saya akan memodifikasi budaya ini. Saya tidak akan merubahnya karena ini adalah apa? Suatu gaya hidup dari masyarakat tertentu. Ada beberapa alasan saya. Yang pertama, dalam Mazmur pasal 147 ayat 8, Dia yang menutup langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung menumbuhkan rumput. Ingat, sebelumnya mereka percaya bahwa mereka ini percaya bahwa ketika mereka berdoa dengan dukun ini, mereka akan mendapatkan hujan. Tapi kata kuncinya tadi, di akhir musim kemarau dan di awal hujan. Dengan kata lain, otomatisnya pastinya di awal musim hujan akan apa? Ada hujan, dan Alkitab katakan yang menurunkan hujan adalah Allah sendiri. Dan yang selanjutnya, Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua ini adalah kita menyadarkan mereka. Sebelumnya mereka mungkin pergi ke danau untuk berbakti, untuk menyembah akan danau tersebut. Tapi ketika kita mengabarkan bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari setiap pertemuan kebaktian, saya yakin mereka akan apa? Lebih memikirkannya, lebih merenungkan akan firman Tuhan tersebut. Dan budaya yang terakhir adalah budaya parami. Dan ini menurut saya secara pribadi tidak bisa dimodifikasi, dan karena ini adalah bagaimana kita saling menghargai, bagaimana sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Ini budaya sangatlah penting, dan saya akan tingkatkan budaya ini. Kesimpulan dari pada presentasi saya pada saat hari ini adalah budaya adalah gaya hidup manusia yang dapat diberikan dan ada dampak baik dan juga memberikan dampak yang buruk dalam masyarakat. Dampak baiknya adalah saat budaya tersebut dapat mengembangkan akan pertumbuhan kerohanian daripada masyarakat tersebut, juga cara jasmani dan rohani. Dan yang kedua, budaya adalah pemersatu antara masyarakat, antara suku lain dengan suku lain. Inilah fungsi dari budaya-budaya tersebut. Dan para penginjil harus belajar budaya-budaya tersebut. Dan melalui budaya yang saya telah presentasikan, saya telah belajar bagaimana saya bisa menginjili akan budaya-budaya tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah belajar budaya-budaya ini. Berkati kami, sehingga melalui budaya-budaya ini kami boleh belajar bagaimana kami menyampaikan firman Tuhan kepada kehidupan-kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.